Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar matematika dengan topik penyajian data dalam tabel. Perhatikan dengan seksama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, materi ini terdapat dalam muatan matematika KD 3.13 yaitu mengenai menjelaskan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam bentuk diagram gambar. Nah, seperti biasanya, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa untuk sarapan dan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, semuanya sudah siap? Jika sudah siap, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, sebelum Bu Guru menjelaskan lebih jauh apa itu tabel, apa itu diagram, kalian harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan data. Nah, data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, bisa berupa angka, lambang, atau kata-kata. Nah, anak-anak, agar data yang kita peroleh lebih mudah dibaca dan dipahami, sehingga mudah juga untuk diambil kesimpulan, maka kita perlu melakukan penyajian data. Nah, data dapat kita sajikan dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu dalam bentuk tabel seperti ini. Yang kedua, data juga dapat kita sajikan dalam bentuk diagram seperti ini. Nah, anak-anak, penyajian data dalam bentuk diagram berarti data-data tersebut kita susun dan buat dalam bentuk gambar atau lambang. Oleh karena itu, penyajian data dalam bentuk ini lebih menarik. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram itu ada berbagai jenis. Nah, yang umum digunakan ada tiga. Yang pertama yaitu diagram batang. Yang kedua itu ada diagram garis, dan yang ketiga itu ada diagram lingkaran. Nah, untuk pada tingkatan kelas ini kita hanya akan mempelajari diagram batang ya. Untuk diagram garis dan diagram lingkaran akan kalian pelajari di tingkatan selanjutnya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih banyak tentang diagram batang, kita harus mengenal dulu bagian-bagian dari diagram batang. Yang pertama ada judul, yang bagian mendatar disebut dengan keterangan data, dan yang bagian tegak ada banyaknya data. Nah, setelah itu mari kita belajar untuk membaca diagram batang ini. Nah, diagram batang ini berkaitan dengan olahraga kegemaran siswa kelas 3. Berdasarkan diagram ini, siswa yang menyukai tenis meja sebanyak 2 anak, yang menyukai bulu tangkis sebanyak 3 anak, yang menyukai renang sebanyak 7 anak, yang menyukai kasbi ada 8 anak, yang menyukai sepak bola ada 6 anak, dan yang terakhir yang menyukai voli ada 4 anak. Nah, semua ini dapat kita ketahui berdasarkan garis paling atas yang membatasi setiap bagiannya. Nah, berdasarkan diagram ini,
siswa yang kegemarannya paling banyak disukai adalah kasti sebanyak 8 siswa. Dan yang paling sedikit yaitu tenis meja sebanyak 2 siswa. Nah, anak-anak, diagram batang dapat disajikan dalam bentuk lain seperti diagram batang berikut ini. Nah, di sini kita menggunakan keterangan yang diberikan di bawahnya seperti ini ya. Nah, lalu diagram batang ini diwakilkan dengan warna kuning yang artinya keterangannya pantai, pink yang artinya kebun binatang, biru yang artinya pegunungan, hijau yang artinya museum. Nah, pada bagian tegak ini angkanya tidak urut ya, ini bisa menggunakan bilangan loncat. Nah, pada diagram ini menggunakan bilangan loncat 2. Selanjutnya, kita akan membaca bersama-sama diagram batang yang berkaitan dengan tempat wisata kesukaan teman-teman Dayu. Yang memilih pantai ada 2 anak. Yang menyukai kebun binatang ada 8 anak. Dan yang menyukai pegunungan ada 6 anak. Dan yang terakhir, yang menyukai museum ada 10 anak. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan seperti berikut ini. Nah, kesimpulannya dapat kita sajikan dalam bentuk tabel pada gambar ini. Nah, misalnya ada soal seperti ini ya. Dari soal ini nanti kita akan membuatnya menjadi diagram batang. Dayu dan Lani mencatat jenis makanan yang teman-temannya sukai di kantin sekolah. Yang pertama ada bakso, siswa yang menyukai bakso ada 8, siswa yang menyukai nasi goreng ada 5, siswa yang menyukai soto ada 4, dan yang terakhir siswa yang menyukai mie ayam ada 2. Sebelum kita membuat diagram batang, kalian membuat tabelnya terlebih dahulu agar lebih mudah dalam membuat diagram batang. Nah, jika soal ini dibuat tabel akan menjadi seperti ini ya. Oke, dari tabel ini kita akan membuat menjadi diagram batang. Nah, alat yang perlu kalian siapkan dalam membuat diagram batang yang pertama itu ada penggaris, pensil, dan penghapus. Langkah pertama yaitu kalian buatlah garis seperti pada gambar ini. Kalian tinggal menebalkan garis-garis yang ada di buku tulis kalian. Selanjutnya pada bagian tegak ini berilah angkanya. Nah, angkanya ini berdasarkan dengan banyaknya siswa yang ada di tabel ya. Dan berhenti sampai dengan angka yang paling besar. Di sini ada angka 8, berarti di sini berhentinya sampai angka 8. Kalian juga boleh melanjutkan sampai 10. Nah, pada bagian tegak ini kalian bisa menuliskan urut seperti bu guru ini atau loncat seperti pada contoh tadi ya. Selanjutnya kita akan memberi keterangan pada bagian yang mendatar. Keterangan ini berdasarkan jenis makanannya. Ada bakso, nasi goreng, soto, dan mie ayam. Selanjutnya kita akan memberikan bentuk diagramnya. Bakso, yang menyukai bakso ada 8 siswa. Yang menyukai nasi goreng ada 5 siswa. Yang menyukai soto ada 4 siswa. Yang menyukai mie ayam ada 2 siswa. Nah, jangan lupa kalian juga berikan keterangan pada bagian tegak dan bagian mendatar. Dan jangan lupa diberikan keterangan diagram batang makanan kesukaan. Nah, berdasarkan diagram ini, yang paling banyak itu menyukai bakso ada 8, dan yang sedikit menyukai mie ayam ada 2 siswa. Oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Semoga kalian paham dengan materi yang diberikan Bu Guru. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas,
dan interaksi. Sekian dari buku. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.